Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayuhal akhibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah liburan. Maka kita lanjutkan perjuangan kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terutama santri baru yang baru masuk pondok ini. Ahlan wa sahlan. Baik, berbahagialah kalian semuanya bahwasanya kalian adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi hamba-hambanya yang mendalami ilmunya, mengemban ilmunya, yang mengambil warisan para nabi, yakni ilmu, yang mana banyak orang yang Allah tidak beri kesempatan seperti kalian, ya, yang di luar sana tidak bisa menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala seperti kalian. Sedangkan kalian dimudahkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah bahwasanya jalan ini, jalan menuntut ilmu ini adalah asra'u tariqin ilal jannah. Jalan pintas, ya, jalan tercepat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetaplah berada di jalan ini. Jangan tengok kanan kiri. Kalian sudah ada di jalan yang benar menuju jurusan surga. Ya. Tetaplah di jalan ini, bersemangatlah. Ya, bersabarlah. Karena kalian sedang berada di jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini pembahasan yang biasa kita baca, yakni kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, yang berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman untuk hidup kita, sebagai pegangan untuk kita beramal, ya, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas hadis yang ke-31, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Asri'u bil janazah." Percepatlah pengurusan jenazah, mencakup memandikannya, mengkafaninya, ya, mensolatkannya, mengkuburkannya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Ini asri'u bil janazah. Demikian juga termasuk ketika membawanya ke kuburan, ya, ketika membawanya ke kuburan. Fa in taku sholihatan,
jika jenazah ini jenazah yang salihah, yang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilai, maka kebaikan kalian menyegerakannya kepada dia, kepada jenazah yang soleh ini. Wa in taku ghairu dzalika, dan jika jenazahnya tidak soleh, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka bersegeralah karena kejelekan kalian letakkan di pundak-pundak kalian. Ya, jangan berlama-lama. Kalau jenazahnya jelek, dipercepat karena supaya tidak berlama di pundak kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan sudah kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan setelahnya, qala rahimahullah wa fihi, dan di dalam hadis ini ada faidah. Al-hathu 'alal ihtimami bi sya'ni ahikal muslimi hayyan wa mayyitan. Al-hathu, adanya anjuran, ya, anjuran, alal ihtimam, untuk perhatian, bi sya'ni ahikal muslim, terhadap urusan atau perkara saudaramu sesama muslim, hayyan wa mayitan, dalam keadaan ketika masih hidup maupun sudah mati, sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Dari saudara Nabi yang mana? Yakni asri'u bil janazah. Nah, percepatlah pengurusan jenazah. Ini kita diberi anjuran untuk perhatian dengan saudara kita sesama muslim. Ya, sesama muslim. Nah, di sini ketika sudah meninggal dunia, ketika sudah menjadi jenazah. Demikian pula ini juga berlaku ketika masih hidup. Hendaknya kita perhatian dengan perkara urusan saudara kita sesama muslim. Karena sesama muslim itu sebagaimana kata Rasulullah, satu tubuh. Ya, satu tubuh. Kalau senang seorang muslim, maka saudaranya ikut senang. Kalau saudaranya ada yang kesusahan, maka dia juga merasa kesusahan. Nah, merasa kesusahan. Baik. Nah, ini demikian pula ketika kita berada di pondok ini, ya, dengan saudaranya sesama muslim, sesama penuntut ilmu, perhatian, ya. Kalau ada yang butuh bantuan, dibantu. Ada yang sulit memahami pelajaran, bantulah untuk menambah pahala buat kamu. Jangan dibiarkan saudaranya, temannya pusing, ya, gak paham-paham. Karena gak pernah tahu ilmu nahwu, belajar nahwu, pening kepalanya. Ya, gak paham-paham. Kamu sudah biasa, sudah lama, ya, mengenal ilmu nahwu, ajari, oh gini loh caranya dan gini. Kalau ada ini maka begini. Ya, ajari. Ini sebagai bentuk perhatian seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain. Baik. Kemudian wabil isra'i ila ma fihi khairun lahu fi dinihi wa dunyahu. Dan anjuran menyegerakan ila ma fihi khairun lahu, kepada kebaikan yang akan dia dapatkan. Fi dinihi, baik kebaikan itu berkaitan dengan agamanya, wa dunyahu, maupun kebaikan berkaitan dengan perkara keduniaan. Naam, kepada perkara keduniaan.
Nah, kalau ada saudaranya yang akan mendapat kebaikan, ya percepat, jangan dihalang-halangi. Ya, diberi kabar gembira. Oh, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Nah, ini anjuran untuk mempercepat seorang mendapatkan kebaikan. Nah, sebagaimana sabda Nabi tadi, fa khairun tuqaddimunaha ilai. Ya, dari sabda Nabi tersebut. Nah, kama anna fihi, begitu pula bahwasanya dalam hadis ini ada faidah al-hatha 'alal bu'di an asbabis syarr, adanya anjuran untuk menjauhi dari sebab-sebab kejelekan. Ya, anjuran untuk menjauhi sebab-sebab kejelekan. Wa muba'adatil mujrimina, dan anjuran menjauhi orang-orang mujrimin, ya ini orang-orang yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan. Ya, ada anjuran untuk kita meninggalkan sebab kejelekan. Ya, jangan dekat-dekat dari sebab kejelekan. Nah, adanya kejelekan, misalkan tidak mendapatkan ilmu, sebabnya apa? Di antaranya malas. Ya, malas. Jauhi ya sifat malas. Atau yang lainnya. Maka Rasulullah beliau menasihatkan ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagimu. Ya. Wala ta'jas, dan janganlah engkau lemah. Janganlah engkau lemah. Karena apa? Karena semangat ini adalah modal utama kita bisa dapat kebaikan. Ya, modal utama. Kalau sudah nggak ada semangat, malas, ya nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa. Mau apa-apa, malas. Mau melakukan kebaikan, malas. Ya nggak ada hasil. Ya nggak dapat apa-apa. Dan disyariatkan untuk menjauhi orang-orang yang mujrimin, banyak berbuat dosa dan maksiat. Karena itu adalah pengaruhnya sangat besar. Nah, pengaruhnya sangat besar. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Pilihlah teman-teman yang baik. Orang-orang yang tidak melakukan dosa, perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta fil halatil lati yubtalal insanu fiha bimubasyaratihim. Sampai pada keadaan allati yubtalal insanu fiha, yang manusia itu diuji pada keadaan itu. Bimubasyaratihim, dengan bergaul dengan mereka. Dengan siapa? Orang-orang mujrimin, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Terkadang kita sudah inginnya nggak dekat-dekat sama orang yang jelek, sama orang yang banyak berbuat dosa. Tapi terkadang masih ada ya orang yang ada di sekitar kita, orang yang demikian. Yang ini merupakan ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah. Mungkin dari teman kita, teman dekat, teman satu pondok atau satu kamar, atau dari tetangga, atau dari
teman bisnis, ya, bekerja, atau yang lainnya, pasti ada saja, ya, orang yang termasuk orang yang mujrimin, yang banyak melakukan dosa. Jika demikian kita diuji oleh Allah, adanya orang yang jelek yang di dekat kita, maka kita jangan sampai terpengaruh. Ya, kita jangan sampai terpengaruh. Nah, kalau bisa kamu rubah dia. Ya, kalau punya kemampuan. Kamu punya pengaruh ketika memberinya nasihat. Nasihati. Fulan demikian, jangan kamu lakukan demikian dan demikian. Nah, ini tidak baik. Kok dia orangnya nggak mau menerima nasihat, ya hati-hati, jangan terlalu dekat. Ya, sekedarnya saja. Ketika ada orang yang demikian, kalau kita tidak bisa merubah dia, jangan sampai dia merubah kita. Dan berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari ujian ini. Dari ujian ini. Nah, demikian juga dalam hadis ini, mau nggak mau kita kadang memikul jenazah yang tidak soleh, tidak baik. Allah uji, ya, Allah uji dengan bergaul secara langsung. Nah, kemudian qala rahimahullahu taala wa fi hadzal hadithi, dan di dalam hadis ini juga ada faedah itsbatu na'imil barzakhi wa adzabihi. Penetapan adanya nikmat barzakh, nikmat di alam kubur, dan penetapan adanya azab kubur. Naam, azab kubur. Dari kata Rasulullah yang mana? Sabda Rasulullah yang mana? Fa khairun tuqaddimunaha. Ini nikmat barzakh, nikmat kubur. Fa khairun, ya, nikmat kubur, adanya nikmat kubur dari hadis ini. Demikian juga ditetapkan adanya azab kubur, yakni pada kata fasyarrun. Naam, adanya azab kubur. Baik. Wa qad tawatarat bidzalika, dan sungguh telah mutawatir. Yang belajar ilmu mustalah hadis maka akan belajar tentang hadis mutawatir. Hadis yang sangat sahih, ya, banyak jalannya. Dan sungguh telah mutawatir bidzalika, dengan adanya nikmat dan azab kubur, al-ahaditsu, hadis-hadis, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat dan azab kubur. Ya. Di sana banyak dalil yang menunjukkan adanya nikmat dan azab kubur. Nah, nikmat dan azab kubur. Nah, nikmat kubur, ya, seperti dilapangkan rizkinya, dilapangkan kuburannya, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dia ditemani dengan teman yang bagus rupanya, yaitu jelmaan dari amal solehnya ketika di dunia. Dia dikafani dengan kafan yang wangi misik dari surga. Nah, dia dibukakan surga yang dia akan tempati, dan seterusnya dari nikmat di alam kubur.
Demikian juga azab kubur. Ya, azab kubur. Nabi SAW pernah suatu kali melewati kuburan, 2 kuburan. Kemudian Nabi mengatakan 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Ya, sedang disiksa. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ketika dia buang hajat tidak bersih. Ketika membersihkan buang hajatnya, kotorannya. Ya, ketika cebok, ketika kencing atau berak enggak bersih. Ya, nyiramnya. Atau dalam riwayat yang lain dia enggak menutup auratnya. Dia buang hajatnya sembarangan. Turun dari kendaraan, turun kencing begitu saja di pinggir jalan. Nah, ini kena hadis ini, yakni ancaman dari azab kubur. Dan juga orang yang dia berjalan di muka bumi sukanya namimah, mengadu domba. Ya, mengadu domba. Ini diantara sebab seorang mendapat azab kubur, maka harus kita jauhi. Nah, kita jauhi dan menunjukkan adanya azab kubur. Baik. Qala wa anna mabda'a dzalika, dan bahwasanya awal permulaan alam barzah itu wad'uhu fi qabrihi, ketika dia diletakkan di kuburannya. Ya, ketika dia sudah diletakkan dalam kuburannya. Idza tamma dafnuhu, dan sudah sempurna penguburan dia, sudah ditimbun dengan tanah, maka dia sudah berada di alam barzakh. Walihada yusra'u fi hadhil hali, oleh karena ini disyariatkan pada keadaan ini al-wuqufu ala qabri, berdiri ala qabri, di sisi kuburan, tidak di atas kuburannya ya, tidak, karena ada larangan untuk menginjak atau duduk di atas kuburan, tapi disyariatkan berdiri di sampingnya, di sisinya kuburan. Ya, di sisi kuburan ketika jenazah itu sudah dikubur. Wa du'a'u lahu, dan disyariatkan untuk mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Disuruh untuk mendoakan kebaikan untuknya. Wal istighfar, disyariatkan untuk memintakan ampun kepadanya. Nah, memintakan ampun kepadanya. Wassu'alullahi lahu tsabata, dan disyariatkan untuk memintakan kepada Allah agar dia diberi keteguhan untuk menjawab soal-soal di alam kubur. Ya, soal-soal di alam kubur, pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Nah, orang yang beriman kepada Allah, dia akan bisa menjawab. Ya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah kokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yakni bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Dengan apa? Dengan keimanan. Ya, dengan keimanan. Dengan ketaatan yang bisa menambah keimanannya dengan amalan-amalan solihnya. Nah, ini perkara yang bisa supaya kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dengan amalan kita selama di dunia. Sedangkan orang-orang yang kafir atau banyak durhaka kepada Allah, dia enggak mampu menjawab pertanyaan itu. Nah,
Dia hanya bisa mengatakan ha, nggak tahu. Aku mengatakan sebagaimana orang yang biasa katakan. Sukanya katanya si fulan, katanya si fulan, katanya si fulan. Ya, ikut-ikutan perkataan orang, tidak bisa jawab pertanyaan di kuburan nanti. Nah, maka pentingnya kita belajar agama ini nanti supaya kita diberikan kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan ilmu kita. Nah, baik. Selanjutnya qala rahimahullahu taala wa fi hadzal hadithi aidan, dan di dalam hadis ini juga ada faedah. At-tanbihu ala asbabi na'imil barzakhi wa adzabihi. At-tanbih, peringatan, ala asbabi na'im, pada sebab-sebab supaya mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dan peringatan dari sebab-sebab yang bisa menyebabkan mendapatkan azab kubur. Apa yang bisa menyebabkan seseorang mendapat nikmat kubur? Kata beliau, wa anna asbaban naimi as-solahu, dan bahwasanya sebab-sebab untuk bisa mendapatkan kenikmatan di alam kubur, kata beliau, as-solah, kesolehan. Ya, kesolehan. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, fa in kanat solihatan. Dari kata Nabi, jika jenazah ini jenazah yang solihah, berarti orang yang akan mendapatkannya adalah orang yang soleh. Yang soleh. Apa itu kesolehan? Kata beliau, wassolahu, dan yang dimaksudkan kata soleh adalah kalimatun jami'ah, kalimat yang luas, menyeluruh. Tahtawi, mencakup ala tasdiqillahi wa rasulih, membenarkan Allah dan Rasulnya. Membenarkan Allah dan Rasulnya. Ya. Wa ta'atillahi wa rasulih. Kesolehan juga bermakna taat pada Allah dan Rasulnya. Fa huwa tasdiqul khabar. Yang dimaksudkan membenarkan Allah dan Rasulnya, maksudnya tasdiqul khabar, membenarkan khabar, kabar yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kita percaya dengan kabar yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, terutama perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Ya, setelah kematian, ini perkara gaib. Kita harus percaya, beriman, nanti kita dibangkitkan. Bahkan ketika seorang itu meninggal, itu diberitakan oleh Rasulullah, orang yang beriman akan disambut dua malaikat, dibawa naik ruhnya ke langit. Kalau dia baik, akan dibukakan pintu langit. Dia akan disebut namanya dengan nama yang terbaik. Ya, dikafani dengan kafan yang wangi. Nah, ini semuanya kabar yang diberitakan Rasulullah, kita harus percaya. Ya, membenarkan kabar Allah dan Rasulnya dan sebagainya. Dari perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Kemudian wamtithalul amri, melaksanakan perintahnya. Nah, ya ini dari kata ta'atullah, ta'atillah wa rasuli. Yang mentaati Allah dan Rasulnya, itu maksudnya melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya.
Allah wajibkan salat 5 waktu dikerjakan. Allah wajibkan membayar zakat. Naam, pergi haji bagi yang mampu, ya, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Wajtinabun nahyi, dan meninggalkan larangan-larangannya, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Nah, itulah sebab yang bisa mendapatkan nikmat kubur, ya, nikmat kubur. Kita percaya dan membenarkan kabar dari Allah dan Rasul-Nya dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan wa annal adzaba, adapun azab kubur, sababuhu, sebabnya adalah al-ikhlalu bis shalah, adalah lalai dari kesolehan, ya, lalai meninggalkan kesolehan, kebaikan, ya, enggak mau berbuat kebaikan. Yakni maksudnya imma syakkun fid din, ada kalanya dia ragu terhadap agama ini, dia enggak percaya pada agama ini. Nah, ini penyebab azab kubur, ya, termasuk, nah, kalau ragu berarti dia akan melanggar, ya, melanggar syariat dalam agama ini. Nah, ini menyebabkan mendapatkan azab kubur. Au tajarru'un alal maharimi, yang kedua, atau dia berani melanggar keharaman-keharaman yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. Ini juga penyebab mendapatkan azab kubur. Naam, azab kubur. Au tarkun li syai'in minal wajibati wal faraidi, atau meninggalkan sesuatu, meninggalkan satu dari kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan. Dia berani meninggalkan sholat 5 waktu misalkan, padahal diwajibkan. Nah, ini termasuk, ya, penyebab azab kubur. Wa jami'ul asbabil mufassalati fil ahadits, dan seluruh sebab-sebab yang diperinci di dalam hadis-hadis dari Nabi, wal athari, dan athar-athar yang datang dari para sahabat, tarji'u ila dzalika, yang kembali kepada dua perkara tadi, nikmat dan azab kubur itu. Nah, walidzalika qala ta'ala, dan oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yaslaha illal ashqa, tidaklah masuk ke dalam neraka illal ashqa, kecuali orang-orang yang sengsara, orang yang sengsara. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan dan orang yang berpaling. Kata beliau, kadzdzabal khabara, maksudnya adalah dia mendustakan khabar, berita yang Allah dan Rasul-Nya beritakan. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan kabar yang Allah dan Rasul-Nya beritakan. Wa tawalla, maksudnya wa tawalla anil amri, dia berpaling dari perintah, dia enggak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka kalau ada orang yang, wah, saya ingin dapat nikmat kubur, ya, ingin dapat nikmat kubur, tapi tidak mau melaksanakan sebab-sebabnya, ya, namanya
omong kosong, ya, percuma, tidak bisa, tidak pada jalurnya. Kalau ingin nikmat kubur, maka harus melalui sebab-sebabnya, ya, melalui sebab-sebabnya. Sebagaimana kata penyair, apa? Tarjun najata walam tasluk masalikaha wa anna safinata la tajri alal yabasi. Kalian ingin selamat tapi tidak mau menempuh jalannya. Kapal itu tidak bisa berlayar di atas tanah yang kering, ya, tanah yang kering. Artinya harus pada jalurnya. Harus pada jalurnya, caranya, sebab-sebabnya. Nah, kalau ingin nikmat kubur harus melalui sebab-sebabnya. Jangan sampai melakukan yang sebaliknya yang menyebabkan mendapatkan azab kubur. Wallahu taala a'lam bishawab. Selesai penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala dari hadis ini. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang susah diberi nasihat? Apakah harus memukulnya? Ya, kalau kita ditakdirkan punya teman yang susah diberi nasihat, ya, yang tidak mau mendengarkan nasihat, doakanlah, ya, doakan supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya bisa memberikan hidayah irsyad, hidayah bimbingan, penjelasan, ngasih penjelasan. Hatta Rasulullah hanya bisa memberikan hidayah irsyad, bimbingan, ya, nasihat. Maka ketika Rasulullah berdakwah, enggak semuanya ikut, kan? Ada yang menentang. Nah, menunjukkan Rasulullah aja enggak bisa memberikan hidayah taufik. Hanya Allah yang bisa. Maka doakan, ya, Allah yahdik, ya, Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jangan dipukul, ya, jangan dipukul. Enggak menyelesaikan masalah. Justru akan menimbulkan masalah yang baru, ya, masalah yang baru. Kalau kamu sabar, maka akan mendapatkan pahala kesabaran, ya, pahala kesabaran, ya, memaafkan, dapat pahala, ya, itu yang lebih utama. Waman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Apakah siksa neraka itu mengerikan seperti Fir'aun disiksa? Ya, siksa neraka sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan. Maka kita supaya tahu ngerinya neraka, maka kita baca ayat-ayat tentang neraka, siksa neraka. Hadis-hadis Nabi juga tentang siksa neraka. Di antaranya api yang ada di neraka itu 70 kalinya api yang ada di dunia. 70 kalinya. Bagaimana? Api yang sepanas itu dikalikan 70. Itu hanya apinya, ya. Belum yang lainnya, makanannya, minumannya, dan seterusnya. Sangat mengerikan.
Apa hukum nikah beda agama maka tidak sah ya? Nikah beda agama tidak sah. Jika kita membantah ahlu bid'ah, niatnya untuk memberitahu jalan yang benar, dan ahlul bid'ah tersebut adalah keluarga kita sendiri, bagaimana hukumnya? Ya, jadi kita disyariatkan untuk memberikan nasihat, ya, apabila ada keluarga kita yang menjadi ahlu bid'ah. Dan perlu kita ketahui untuk menentukan seorang ahlu bid'ah tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Kita tidak boleh langsung mengatakan seorang orang ini ahlu bid'ah, ya, tidak bisa. Ya. Karena itu perkaranya besar, ya, perkaranya besar. Ya. Bukan berarti orang yang melakukan kebid'ahan langsung dikatakan ahlul bid'ah, tidak. Nanti tidak. Ya, kita berikan nasihat, ya, dan dengan cara yang baik terutama ya, dengan cara yang baik, bahasa yang baik, ya. Seorang yang berdakwah harus tahu tata caranya, ya, tata caranya. Dia punya ilmu, punya cara, supaya dia bisa memperbaiki, tidak membuat kerusakan, ya. Kadang orang niatnya baik, tapi dengan cara yang salah justru menimbulkan kejelekan, ya, kejelekan. Yang mana kalau kita salah di situ, dakwah setelahnya semakin sulit, ya, semakin sulit. Maka berhati-hati dalam berdakwah, ya, dalam berdakwah. Kapan saja waktu untuk bisa melakukan sholat istikharah? Sholat istikharah ini sholat untuk menentukan pilihan, ya, penentukan pilihan, ya, apakah memilih yang ini atau yang ini. Nah, ini perkara yang tidak wajib. Ada yang mengatakan perkara yang bukan perkara wajib, ya. Ini untuk memilih. Bisa di sholat wajib dan di luar sholat wajib. Ini ulama mengatakan demikian. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Ana punya teman yang sering melakukan maksiat, tapi dia sering nasihati ana kalau ana malas sholat, padahal dia enggak sholat. Apakah masih terus berteman? Ya, selama tidak membahayakan, ya, berteman sekedarnya, sambil kita nasihati dia, ya, sambil kita nasihati. Dan janganlah menjadi orang yang demikian. Dia memberi nasihat, dia sendiri terjatuh. Ya, jangan seperti lilin, ya, kata orang, jangan seperti lilin, bisa menerangi sekitarnya tapi dia sendiri terbakar, ya, terbakar. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Gimana cara mengatasi futur? Ya, cara mengatasi futur, hendaknya engkau tetap berada di sunnah Rasulullah, ya, jangan sampai keluar dari sunnahnya Rasulullah. Ya, futur itu ya akan ada tetap pada masa seseorang. Ya, ketika kamu tertimpa futur, tetaplah berada di sunnah Rasulullah sampai hilang futur antum. Dan ketika ada futur melanda, maka bacalah, ya, biografi para ulama yang bersemangat, ya, yang bersemangat, supaya semangat kita tumbuh lagi, supaya semangat kita tumbuh lagi. Wallahu ta'ala
a'lam shawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat dan faidah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.